سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان استجب دعاءنا يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musholla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya
Yang kami hormati pula seksi Umuria Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Wiono, Bapak Zainal, serta bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati pula Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29, Bapak Odik Sodikin Mabtahanallahu bituli hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, berkahi keluarga dan rumah tangganya. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, orang tua kita, Bapak kami di Bapak Basuki dan juga bapak-bapak yang lainnya, yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya atas segala nikmat, karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan duduk sejenak bermuajah bersilaturahim, dilanjutkan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf, dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal kebaikan kita. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, tak henti-hentinya kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan keluarga putra-putri istri saleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah berangkatkan kita semuanya ke tanah suci Makkah Madinah menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan jamaah kita, tetangga kita, keluarga kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa segera mengembalikan kesehatannya. Allah kembalikan kesehatan serta panjang umurnya, dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya, dan juga kita semuanya yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita doakan kembali sehubungan musholla kita akan mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj, di mana informasinya diundur sehari ya Pak Eko ya. Yang tadinya malam Minggu jadi malam Senin, karena penceramahnya
lagi ziarah ke Cirebon. Cuma sehari doang ini. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelancaran. Mudah-mudahan para donaturnya pada datang demi suksesnya peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tawakupan sementara pengajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehingga kita bisa berjumpa kembali, kita bisa duduk sama-sama kembali di majelis-majelis ilmu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali. Juznya masih juz 22. Ayat suratnya masih surat Asy-Syaba. Mudah-mudahan hari ini selesai khatam, nanti ganti ke surat Fatir ya. Halaman di sini halaman 390, 391. Ayatnya yang keberapa Pak Dam? 2 ayatnya iya 40. Nah, 39 40 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati aulai iyyakum kanu ya'budun. Ayat yang terdahulu Allah menerangkan bahwa Allah yang memberikan rizki sebaik-baiknya rizki. Ayat yang selanjutnya yang menerangkan bahwa artinya wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan ingatlah ketika hari dikumpulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikumpulkan? Termasuk kita, termasuk umat-umat yang terdahulu. Summa yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Lil malaikati, Allah berfirman mengingatkan kepada para malaikat, ahaulai iyyakum kanu ya'budun, apakah orang-orang yang terdahulu menyembahnya tentunya menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau ada yang menyembah dalam yang lain, ada yang menyembah setan, ada yang menyembah jin. Makanya diterangkan ini. Qalu subhanaka la, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Qalu, malaikat atau para malaikat menjawab berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah,
anta waliyuna, engkaulah sebagai pelindung kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu yang melindungi kita dan orang-orang yang sebelum kita serta para utusan dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bimu'minun. Maka ada makhluk-makhluk yang terdahulu yang mana mereka menyembahnya jin, ya'buduna jin. Aksaruhum bimu'minin, dan juga kebanyakan mereka berimannya, percayanya kepada jin, ya. Karena jin juga ada yang kafir, ada jin yang muslim. Makanya bukan manusia saja. Makanya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, makanya jin dulu daripada jin terus manusia. Wal insa, dan manusia, illa liya'budun, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yawma la yamliku ba'dukum liba'din naf'an wala darra wa naqulu lilladzina zalamu dzuqu adaban narillati kuntum biha tukadzibun. Fal yauma, maka pada hari itu, hari nanti, la yamlikuna ba'dhum li ba'din, tidak berkuasa dari sebagian kalian dan sebagian yang lainnya. Kuasa apa? Nafa'an, membawa nafa'an, membawa manfaat, wala dharran, dan juga tidak mampu menolak kemudorotan, ya. Jadi kita nggak punya kekuasaan apa-apa, bahkan yang manfaat pun dan yang mencegah kemudorotan pun kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqulul ladzina zalamu, dan mengucapkan kepada orang-orang yang zalim, dzuqu adzaban nar, rasakanlah nanti azab neraka. Kenapa? Allati kuntum biha tukadzibun, yang mana pada hari waktu di alam dunia ini selalu mendustakan atau berdusta. Yang baik dianggap kurang baik, yang kurang baik dianggapnya baik. Ini nanti akan dikasih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedustaannya, sehingga akan diberikan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu ayyasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu hadza illa ifkum muqtar wa qala nakafaru lil haqq
lamma ja'ahum in hadza illa syihrun mubin. Wa idza tusla alaihim, ketika dibacakan kepada mereka apa yang dibacakan atau disampaikan kepada mereka, Allah berfirman, ayatuna bayinat, ayat-ayatku bayinatun, dengan jelas terang benerang, ya. Jadi Allah sudah mewahyukan yang jelasnya. Akan tetapi qalu ma hadza illa rajulun yuridu ayyasuddakum amma kanu ya'buduna aba'ukum. Mereka mengatakan bahwa itu hanya seorang atau laki-laki yang menghalang-halangi orang-orang ibadah yang telah dilaksanakan oleh bapak nenek moyang dia. Ada bapak nenek moyang, abah hukum ialah bapak moyang mereka. Wa qalu hadza illa ibkum muftar. Mereka juga mengatakan bahwa ini hanya cuma mengada-ngada saja. Itulah kalau belum mendapatkan hidayah dari Allah, tentunya ayat-ayat Allah saja dianggapnya tidak baik atau tidak benar. Wa qala alladzina kafaru lil haqq, dan berkatalah orang-orang yang kafir atau yang ingkar, lil haqqi, ingkar kepada kebaikan, lamma ja'ahum, mereka datang, in hadza illa syihrun mubin, hanya membawa sihir yang nyata. Dianggapnya Quran ini sihir, ya. Makanya tantangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat baca-baca di HP di mana, sekarang banyak orang yang diberikan hidayah oleh Allah, sehingga yang awalnya pada bukan muslim menjadi muslim. Kita doain mudah-mudahan keimanannya diberikan kelanggengan oleh Allah sampai akhir hayatnya, husnul khotimah. Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qabla min nadhir. Wa ma atainahum, dan apa yang disampaikan kepada mereka, min kutubi yadrusunaha arsalna al-rasula in hadza illa syekh. Mana? Benar ya? Arsalna ilaihim qabla min nadhir. Jadi semuanya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, min kutiba yadrusuna wa ma arsalna qablaka min nadhir. Jadi mereka itu sebelumnya juga sudah mendustakan para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tantangannya luar biasa. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim wa ma balaghu syara ma atainahum fakadzabu rusuli
fakaifa kana nakir. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim, dan orang-orang yang terdahulu telah mendustai rasul-rasul. Wa ma balahum mi'syaron, karena pada saat itu orang-orang kafir Makkah belum menerima yang namanya pengetahuan atau wahyu 10% pun ya. Jadi belum makanya belum paham ya orang-orang yang terdahulu. Ma'atainahum, apa yang disampaikan kepada mereka, fakadzabu rusuli, semaka dia mendustakan utusan-utusanku. Allah berfirman seperti itu. Pakai nakir, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu orang-orang yang ingkar, yang kufur Makkah itu belum mendapatkan ilmu pengetahuan walaupun 10% ya. Sekarang mah alhamdulillah sudah total di kaum Makkah Madinah Islam sudah luar biasa. Jadi Qul illama a'idukum biwahid aw taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma sahibukum min jinnatin in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Qul, katakanlah Muhammad, innama u'idukum biwahid, carilah keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, biwahidin aw takumullahu masna wa furada, dalam arti kita suruh beribadah, mencari keikhlasan, supaya dalam keadaan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sendiri-sendiri maupun berdua. Dalam arti ketika sholat sendirian juga kita harus khusyuk ya, berjamaah apa lagi juga harus khusyuk. Namun ketika kita berjamaah, kita lihat jamaah kita, ada yang kadang-kadang berdirinya nggak tahan lama, ada yang kadang-kadang dalam keadaan kurang sehat, harus diperingankan ya. Ini kadang-kadang karena kita sudah hafal Al-Quran, kita jadi imam, begitu ayat yang pertama, suratnya surat Al-Baqarah 3 lembar ya. Nah kita belum mampu ya 3 lembar ya. Bawa ayat wati ini saja kayaknya lama banget ya. Makanya saya kagak berani panjang-panjang kalau jadi imam ayatnya, karena khawatir ada orang yang kurang berdirinya, kurang tahan lama, atau dalam kondisi kurang sehat. Jadi tentunya memang harus mencari keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Jadi kita harus berpikir kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bahwa pada saat itu macam-macam. Baginda Rasul dianggap orang kagak waras, dianggap orang kagak
dianggap orang gila, min jinnatin dari penyakit atau penyakit yang agak waras. Ini dianggapnya sama zaman dulu, orang-orang zaman dulu. In huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya dia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya membawa memperingatkan kepada umat-umat yang dahulu baina yadai adzabin syadid, dari yang mana ketika kita tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, akan dibalas dengan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasul di mana-mana selalu membawa kabar gembira dan juga memberikan peringatan, basyiran wa nadhira, kabar yang gembira dan juga peringatan. Qul ma sa'altukum min ajri fa huwa lakum in ajriya illa ala Allah wa huwa ala kulli syai'in syahid. Qul katakanlah Muhammad, ma sa'altukum min ajri, apa yang aku sampaikan meminta imbalan, akan tetapi imbalan buat kalian sendiri. Nabi berdakwah nggak minta imbalan apa-apa. Sebab apa? Lakum in ajri illa Allah. Sesungguhnya balasan buat baginda Rasul ialah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan dia siapa? Dia Allah Subhanahu wa taala, ala kulli syai'in syahid, yang maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi Allah lah yang akan membalas kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih bisa ini? Masih ya. Ini sedikit lagi jadi biar dipolin ya. Mana? Ya. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul katakanlah, inna rabbi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhanku yaqdhifu bil haq, mewahyukan yang benar, Allamul ghuyub, dan Allah yang maha mengetahui apa yang di dalamnya atau yang dirahasiakan. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'u bil wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Qul katakanlah, ja'al haq, apabila kebenaran sudah datang, wa ma yubdi'ul batil, maka akan hancurlah kebatilan, wa ma yu'id, dan kebatilan itu tidak bisa diulang-ulang lagi. Makanya dalam ayat yang lain, ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila kebaikan sudah datang,
tentunya kebatilan akan hancur. Qul inna dhalaltu fa innama adhillu ala nafsi wa ini tadaitu bima yuha ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Qul katakanlah Muhammad, inna dhalaltu sesungguhnya kesesatan itu fa innama azillu ala nafsi, itu kesesatan buat diri kita sendiri. Akan tetapi wa ini tanda itu fa bima yuhi ilayya rabbi, akan tetapi apabila mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ilayya rabbi ialah dari Allah. Innahu sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala sami'un qarib, maha mendengar yang dekat. Yang dekat, yang jauh pun dua Allah pasti mendengar. Walau tara fazi'u fala fawta wa uhidu min makanin qarib. Walau taro, jika kalian mengetahui idfazi'u fala pauta, ketika orang-orang kafir itu dalam keadaan apa sih boleh dikata dalam keadaan belangsak deh bahasa sininya ya, di mana tidak ada keberuntungan, mimakaning qorib, dari tempat yang dekat atau keluar, akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dari makaning qorib, tempat yang dekat, ialah keluarnya dari alam kubur. Dibawanya kemana? Ialah ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa qalu amanna bihi wa anna lahumus sanawusu min makanin ba'id. Wa qalu, dan mereka berkata, aman nabi, aku sesungguhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anna lahum satanasu min makanin ba'id, akan tetapi dia mendapatkan kegodaan di mana dari tempat yang jauh, ba'id. Jadi niatnya sih pengen beriman, akan tetapi di alam dunia banyak cobaan dan godaan sehingga terpengaruh. Wahila bainahum wa baina ma yastawuna kama fu'ila bi asyaihim min qabl innahum kanu fi syakkim murid. Kelewat. Oh iya kelewat ya. Wa qad kafaru min qabl wa yakdibuna bil ghaibi min makanin ba'id. Wa qad kafaru bihi, dan sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala min qabl, dari yang sebelumnya, wa yuktibuna bil ghaibi min makanin ba'id, maka tentunya akan dibawa
dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka dibaid dari tempat yang sejauh-jauhnya. Wahila bainahum wa baina ma yastahuna kama fu'ila bi asyaihim min qabl innahum kanu fi syakkim minhu murib. Alhamdulillah. Wahila bainahum, dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bainahum wa baina ma yastahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada orang-orang, tentunya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama fu'ilu bi asya'im min qabl innahum kanu bi syakkim minhum bi syakkim murid. Innahum, sesungguhnya mereka kanu berada fi syakkim minhum murid, dari tempat-tempat yang dimasukkan ke tempat yang paling dalam, ialah neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Alhamdulillah, surat Asy-Syaba sudah selesai insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, kesehatan. Nanti ganti surat Fatir ya. Surat Fatir itu artinya surat ciptaan ya. Di sini ada bocoran alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilul lil malaikati rusulan uli ajnihatiha masna wa sulasa wa ruba. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi tentunya, dan para malaikat itu diciptakan oleh Allah mempunyai sayap ya, dari yang sayapnya cuma satu, wasulasa dan 3 sayap, waruba dan juga 4 sayap. Besok diulang lagi. Itu pakai mau kelilingin apa gimana? Ya kelilingin dong ya, betul Pak. Sholat subuh, barokah subuh. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila di sana sini dapat kehilapan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan dan keburukan milik saya pribadi. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Terima kasih.